Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita bahas mengenai politik hukum pada zaman Orde Baru. Ini bagian uh, tak terpisahkan dari materi sebelumnya mengenai politik hukum pada zaman Orde Lama. Kita spesifik kali ini mengkaji mengenai bagaimana politik hukum, ya, kebijakan hukum yang diambil pada pemerintahan Orde Baru, yaitu pemerintahan zaman Presiden Soeharto. Kita ketahui bersama bahwa peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto tidak mulus, ya, karena dinamika politik dan beberapa peristiwa yang terjadi, yaitu peristiwa PKI, ya, yang kemudian dengan Supersmar, surat perintah itu kemudian 11 Maret, ya, Soeharto menduduki jabatan sebagai penjabat presiden dan dilantik dikukuhkan sebagai presiden. Dari itu kemudian kekuasaan Orde Baru, ya, dimulai sampai tahun 1998, ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto, ya, dan diganti oleh wakil presiden yaitu Profesor B.J. Habibie. Apa yang terjadi selama Orde Baru? Bagaimana kemudian pilihan hukum yang dilakukan oleh Presiden Soeharto dalam menjalankan pemerintahan? Saya mulai dengan pembentukan sumber hukum peraturan perundang-undangan melalui TAP MPR tahun 66. Di dalamnya terdiri dari beberapa jenis peraturan perundang-undangan, ya, Undang-Undang Dasar, terus TAP MPR, Undang-Undang, Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan seterusnya ke bawah, ya. Itu bagian dari bagaimana kemudian bahwa cita hukum yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ingin diwujudkan dalam peraturan yang lebih teknis, ya, sampai pada level terbawah, termasuk bagaimana kemudian pemerintahan Soeharto membangun birokrasi dalam pemerintahannya. Kalau kita lihat bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, ya, karena Presiden Soeharto itu kental sekali dengan konsep integrasi nasional, ya, gagasannya dengan pembangunan 5 tahunan itu, Rependita, ya, jalan pembangunan 5 tahunan, bahwa karena gagasannya adalah integrasi nasional, bagaimana menyelamatkan ideologi Pancasila, termasuk bahwa di awal pemerintahannya bahwa revolusi itu belum berakhir, maka sistem pemerintahan yang dibangun yaitu bagaimana kemudian segala elemen dan segala unsur masyarakat dan semua stakeholder yang ada menjadi satu padu dalam rangka membangun, mendukung pemerintahan itu sendiri, ya, dalam rangka mencegah perpecahan negara ini. Karena konsep diawali dengan integrasi nasional tadi itu menyelamatkan ideologi Pancasila. Kalau kita lihat dalam pembentukan undang-undang di Undang-Undang Dasar, bahwa dalam Undang-Undang Dasar disebutkan pembentukan undang-undang itu
diajukan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Artinya DPR hanya lebih pada memberikan persetujuan terhadap rencana undang-undang yang diinisiasi oleh presiden. Lalu kita juga tahu bahwa salah satu upaya yang dibangun oleh Presiden Soeharto yaitu monopoli partai politik, di mana pembatasan terhadap partai politik pada zaman Soeharto sangat kelihatan sekali. Partai politik yang ada ya hanya Partai Golkar dan 2 partai lainnya. Ya, walaupun perkembangannya macam-macam sampai akhir ya. Tapi ya hanya ada partai Masyumi, pernah ada partai P3 kan gitu, partai PNI. Itu kan sangat membatasi sekali terhadap partai politik, di mana partai politik itulah nanti yang akan mengisi kursi-kursi DPR. Apalagi dalam lembaga legislatif kita juga dapat diisi waktu itu dengan ABRI ya, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan golongan daerah. Itu sangat kelihatan sekali kemudian eksekutif heavy-nya, kekuasaan eksekutif ya, karena rancangan undang-undang diusulkan oleh presiden. Karena partai penguasanya lebih dominan di DPR, tentu akan dengan mudah untuk menetapkan suatu rancangan undang-undang sesuai dengan arah kehendak dari presiden itu sendiri. Yang berbeda dengan kondisi politik dan demokrasi yang terjadi saat ini, di mana semua partai politik yang memenuhi persyaratan bisa masuk, dan tentu semua orang bisa melakukan keterbukaan pendapat dan terbuka lebar bagi semua orang. Lah, kondisi itu juga mempengaruhi sekali terhadap hasil atau produk hukumnya itu sendiri, karena membicarakan politik hukum itu kan membicarakan terhadap produk hukumnya itu sendiri, hasil dari penyusunan suatu peraturan perundang-undangan berupa produk hukum. Nah, produk hukum itu sendiri juga akan bisa kelihatan bagaimana kemudian karakter yang ada di dalamnya, apakah baik atau tidak, yang nanti kita bisa jelaskan pada materi lain ya, tentang karakter produk hukum. Nah, walaupun juga pada zaman Soeharto juga ada hal yang barangkali baik, yaitu bagaimana unifikasi hukum Islam ya, bahwa hukum Islam itu ya perlu juga menjadi bagian materi dari peraturan perundang-undangan, sekalipun itu bukan dalam bentuknya undang-undang. Bahwa presiden pernah memerintahkan instruksi supaya ada penyebarluasan kompilasi hukum Islam KHI yang ada 3 buku ya, buku perkawinan, buku waris, dan buku perwakafan. Perkawinan sendiri sungguhnya sudah pernah lahir tahun 74, yaitu Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan kalau Undang-Undang Warisan belum ada, tetapi itu menjadi suatu kewenangan bagi pengadilan untuk bisa menerapkan hukum Islam bagi masyarakat yang akan menggunakan hukum Islam sebagai pembagian warisannya. Wakaf di kemudian hari juga lahir sendiri menjadi Undang-Undang Perwakafan tahun 2004. Nah, itu salah satu pilihan hukum yang dibangun oleh Presiden Soeharto. Ada dinamika dan latar belakang bagaimana kemudian mencoba untuk melahirkan hukum Islam sebagai muatan materi dari
dari pemerintahan yang dijalankan. Ya. Walaupun pada masa Orde Baru itu ya selain pada membatasi partai politik, itu kan artinya ketika pemerintah menetapkan bahwa partai politik dibatasi kepada beberapa saja, tentu kan dinamika dan hak asasi manusia serta sosiopolitik yang terjadi kan akan berbeda dengan suatu kebijakan yang diberikan secara terbuka bagi siapa saja yang hendak akan terlibat dalam dunia politik gitu ya, mengisi kekuasaan pemerintahan. Dan ada kecenderungan dari pemerintahan Presiden Soeharto kemudian itu untuk ya membangun monopoli sistem politik. Artinya bahwa sistem kekuasaan yang dibangun ya dari pusat sampai daerah itu semua menjadi seakan-akan ingin mempertahankan dan adanya penguatan terhadap kekuasaan Orde Baru juga. Artinya bahwa pemerintahan saat itu menginginkan ada pertahanan status quo. Artinya apa yang telah dibangun oleh Presiden Soeharto dan oleh Soeharto supaya itu dapat dipertahankan sampai akar terbawah. Dan itu seakan-akan melahirkan birokrasi yang otoriter. Ya, tidak membuka ruang kepada publik dan masyarakat, tidak membuka ruang kepada pemerintah di level di bawahnya untuk melakukan upaya-upaya yang berbeda. Semua seakan-akan bersumber kebijakan dan inisiatifnya ya dari pemerintahan Orde Baru itu sendiri. Dengan itu kemudian ya di masa Orde Baru itu banyak hal yang kemudian diisukan bahwa pemerintahan Orde Baru melahirkan pemerintahan yang otoriter dan syarat dengan KKN ya, korupsi, kolusi dan nepotisme. Kalau dalam penelitian disertasinya Pak Mahfud MD, teman-teman bisa juga Bapak Ibu membaca buku Politik Hukum di Indonesia karya Pak Mahfud MD, bahwa ada beberapa peraturan perundang-undangan yang diduga itu bersifat represif ya dan tidak responsif, artinya tidak berkarakter hukum yang baik. Walaupun juga ada yang baik, itu kan tergantung pada dinamika yang terjadi dan bagaimana gaya kepemimpinan seorang presiden. Nah, pilihan politik hukum yang dilakukan oleh presiden tentu melahirkan image bagi dirinya. Image apa yang akan terjadi? Ya, itu tidak lain dari bagaimana pilihan-pilihan hukum yang dilakukan oleh presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Oke ya. Itu mengenai politik hukum pada Orde Baru. Semoga bermanfaat.